Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Di kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet. Sebelum ke materi, ada yang tahu nggak apa yang terjadi jika di kehidupan sehari-hari kita tidak adanya jaringan komputer dan internet? Ya, kalian tidak bisa menonton YouTube, membuat konten TikTok, dan mengirim kabar maupun informasi dengan cepat. Jadi, garis besarnya internet itu adalah penghubung antara sesama individu maupun orang supaya bisa bertukar informasi, komunikasi, dan mengirim file dengan jarak yang jauh. Begitu juga dengan jaringan komputer. Jaringan komputer itu seperti kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data. Misal, kalau kalian di suatu ruangan yang luas dan saya menempatkan kalian di keempat sisi yang berbeda, masing-masing kalian saya beri HT atau walkie-talkie untuk saling berinformasi. Dengan HT tersebut kalian bisa berkomunikasi tanpa harus mengeraskan suara kalian satu sama lain. Itu sama halnya seperti jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. Di video kali ini, saya akan memaparkan 4 jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network. Itu jaringan yang hanya mencakup sekitar kita, seperti jarak 1 meter maupun maksimal 5 meter. Seperti kalian menghubungkan antara handphone kalian ke smartwatch atau handphone kalian ke headset Bluetooth. Itu adalah jaringan PAN. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan yang hanya mencakup ruangan saja, misal seperti warnet, seperti perkantoran, dan lab komputer sekolah. Jaringan ini tidak bisa lebih dari ruangan tersebut atau di luar dari ruangan tersebut. Itu adalah jaringan LAN. Yang ketiga adalah MAN, Jaringan Metropolitan Area Network. Jaringan ini hanya mencakup satu kota saja. Misal di kota A itu terdiri dari rumah sakit, kantor, maupun sekolah yang saling terhubung dengan adanya jaringan MAN. Jaringan MAN ini seperti jalan raya yang menghubungkan antara 3 bangunan tersebut. Itu adalah jaringan MAN yang tidak bisa di luar dari daerah atau kota tersebut. Yang keempat adalah jaringan WAN, Wide Area Network. Jaringan ini mencakup luas yang bisa menghubungkan antara negara, benua, bahkan dunia. Contoh dari jaringan ini adalah internet. Semisal, saya di negara A dan teman saya di negara B. Dengan jaringan ini, kita saling bisa bertukar informasi, bertukar kabar, bahkan saling berkirim file bertatap muka secara langsung tanpa harus ketemu. Itu adalah jaringan WAN. Komponen utama dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah server. Server ini bagikan tempat penyimpan data. Misal, server ini seperti perpustakaan yang menyimpan berbagai data, seperti data besar, data kecil, buku besar maupun buku kecil. Itu adalah server. Yang kedua adalah client. Client ini adalah pengguna yang mengakses server, layanan dari server. Yang ketiga adalah router. Router ini fungsinya membagi data supaya data ini pergi ke tujuan yang benar. Yang keempat, modem. Modem adalah penerjemah. Penerjemah dari bahasa internet sehingga bisa digunakan oleh pengguna. Keamanan jaringan. Yang pertama adalah firewall. Misal, Bapak membuat pesta yang megah dan mewah di rumah Bapak, dan Bapak membagikan undangan kepada kalian semua. Yang mempunyai undangan saja yang bisa masuk ke pesta Bapak, sedangkan yang tidak punya undangan tidak akan bisa masuk ke pesta Bapak. Apalagi mereka yang berbahaya yang ingin masuk ke pesta Bapak sudah pasti ditolak aksesnya dan tidak akan bisa masuk ke pesta Bapak dengan farewell. Yang kedua, enkripsi. Enkripsi itu contohnya seperti Bapak membuat pesan surat yang terdapat password atau kata sandi yang Bapak buat yang akan Bapak kirim ke penerima. Misalnya penerimanya adalah teman Bapak.
teman Bapak ini sudah Bapak beri akses untuk membuka enkripsi atau membuka surat tersebut. Sehingga kalau surat ini jatuh di tangan yang tidak benar atau di tangan orang yang ingin mencuri informasi ini, maka mereka tidak akan mengakses surat tersebut. Jadi enkripsi ini sebagai pengaman atau password yang terdapat di surat tersebut. Yang ketiga adalah VPN. VPN adalah suatu sistem keamanan yang mana menyamarkan atau memalsukan identitas kalian. Misalnya seperti ini. Misalnya Bapak ingin pergi ke sekolah dengan jalan biasa, itu kan terdapat bahaya yang ramai dan bisa kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dengan VPN ini seperti membuat jalan pintas, terowongan rahasia yang menghubungkan antara rumah Bapak ke sekolah. Dengan melalui terowongan tersebut, privasi dari identitas Bapak terjaga dan yang pastinya Bapak akan aman. Kesimpulannya, pahami jaringan. Semua jaringan yang telah Bapak sampaikan itu dipahami dan dipelajari. Yang kedua adalah kalian manfaatkan jaringan ini supaya mempermudah produktivitas kalian dan mempermudah segala kegiatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ingat, setiap ada teknologi yang baru, setiap ada inovasi yang baru, pasti ada kejahatan yang baru. Jadi perkuat keamanan setiap jaringan yang kalian gunakan. Itu penting dalam kehidupan kalian. Sekian dan terima kasih.